Halo semuanya, masih dari Beijing, ibu kotanya Tiongkok. Dalam vlog kali ini, aku akan mengajak teman-teman mengunjungi Taman Jingshan, yang merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati pemandangan Forbidden City dari ketinggian. Forbidden City adalah istana kekaisaran dua dinasti terakhir Tiongkok kuno, yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing. Disebut Forbidden City karena dulunya hanya keluarga kaisar beserta para pelayan istana yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam komplek istana. Orang awam dilarang untuk masuk. Namun saat ini, komplek istana tersebut sudah dijadikan museum dan terbuka untuk umum. Dalam vlog kali ini, aku juga menikmati hidangan mie siput yang sangat populer di Tiongkok. Oh ya, sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share juga videonya. Terima kasih dan selamat menonton. Hari ini aku mau jalan-jalan ke sebuah taman yang ada di Beijing. Mumpung cuaca lagi bagus-bagusnya. Sekarang cuaca di Beijing sudah mulai adem. Sudah memasuki awal musim gugur. Sekarang jam setengah 6 sore. Suhunya 25 derajat Celcius. Adem ya. Dan hari ini cukup cerah. Ini nggak jauh lagi kita udah mau sampai. Di seberang sana itu komplek istana kekaisaran Forbidden City. Dan seringkali ada teman-teman yang bilang kalau tiket dari Forbidden City itu susah banget didapatkan. Memang betul ya. Apalagi pas high season, susah dapat tiketnya. Ada yang sudah datang sampai Beijing, tapi ujung-ujungnya nggak dapat tiketnya. Tiket masuk ke Forbidden City. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak kebagian tiket Forbidden City, kita bisa ke Jingshan Kongyuan atau Taman Jingshan. Di daerah sini banyak yang pakai pakaian tradisional zaman kerajaan dulu ya, buat foto-foto. Nah, di depan sana itu Forbidden City ya. Itu pintu utara dari Forbidden City. Tepat di seberangnya sini, ini adalah Taman Jingshan, Jingshan Kongyuan. Nah, ini aku beli tiketnya secara online dari WeChat. Harga tiket masuknya cuma 2 yuan. Dan di sini ada counternya juga. Bisa beli tiket dari sini juga. Nah, ini buat masuk tinggal scan QR code tiketnya. Nah, ini aku mau naik ke atas sana. Di atas sana ada pavilion di atas bukit. Dari sana kita bisa melihat seisi Forbidden City. Jadi dulunya ini adalah taman kerajaan. Sudah mulai dibangun sejak dinasti Yuan, sekitar abad ke-13. Kemudian terus diperluas pada beberapa dinasti setelahnya, yaitu dinasti Ming dan Qing. Dulunya keluarga kaisar bersantai di sini ya, taman keluarga kerajaan. Dan dalam sejarahnya, taman ini sudah berganti nama beberapa kali. Mulai dari Jingshan pada masa dinasti Yuan, kemudian berganti nama menjadi Wansuishan pada masa dinasti Ming. Wansuishan artinya gunung panjang umur. Kemudian terakhir baru berganti nama menjadi
Taman Jingshan atau Jingshan Kongyuan. Jalan menuju bukit. Ini tamannya buka dari pagi-pagi jam 6:30 sampai malam sekitar jam 8 atau jam 9 gitu ya. Dulu aku sudah pernah beberapa kali datang ke sini. Dan udah sempat bikin vlog juga sebenarnya di sini. Pas awal-awal ngevlog. Nah, depan kita ini ada sebuah pohon yang cukup bersejarah. Kaisar terakhir dari dinasti Ming mengakhiri hidupnya di sini. Gantung diri di sini. Karena pada saat itu dinasti Ming dikepung oleh kaum pemberontak yang diinisiasi oleh kaum petani. Setelah diserbu, kota Beijing dikepung, kaisarnya melarikan diri ke sini dan mengakhiri hidupnya di sini. Di sini ada sebuah monumen juga untuk memperingati kaisar tersebut. Kaisar terakhir dari dinasti Ming. Nah, ini jalan menuju ke atas ke puncak bukit sana. Sebenarnya taman ini cukup luas ya, sampai ke belakang sana. Luas. Tapi hari ini aku pengen naik ke atas. Menikmati pemandangan kota Beijing dari ketinggian. Sebenarnya bukit ini nggak terlalu tinggi ya. Bukit buatan nih sebenarnya. Tingginya kurang lebih 43 meter ya. Nah, kalau bukit buatan, gimana dapetin tanah sebanyak ini ya? Ditumpuk menjadi bukit. Jadi tanah dari bukit ini dulunya diambil dari hasil galian sungai buatan di sekeliling istana kekaisaran atau Forbidden City. Kalau kita lihat sekeliling Forbidden City, itu semuanya sungai buatan kan. Setelah sungainya digali, tanahnya dibawa ke sini, terus ditumpuk jadi bukit. Yang terkenal dari Taman Jingshan ini adalah pavilionnya. Di dalam sini totalnya ada 5 pavilion. Ini pavilion pertama namanya Zhou Shangting, yang terletak di sisi paling timur dari Taman Jingshan. Nah, kalau kita lihat ke sebelah barat sana, di sisi paling barat, ada pavilion yang ukurannya, yang tingginya dan luasnya sama dengan pavilion yang satu ini. Jadi simetris ya, dibangun simetris antara pavilion di sebelah timur dan di sebelah barat. Nah, tadi aku bilang totalnya ada 5 pavilion di sini kan. Jadi ada 2 pavilion di sebelah timur pas kita menanjak ke atas. Kemudian ada 2 pavilion di sebelah barat. Dan di paling puncaknya, di puncak bukit, ada 1 pavilion. Dulunya di dalam pavilionnya ada patung Buddha ya. Di kelima pavilion dulunya ada patung Buddha. Tapi pada saat aliansi 8 negara menyerbu Beijing pada tahun 1900, patung-patung tersebut semuanya dirampas oleh aliansi 8 negara. Kita udah mau sampai ke puncak bukitnya.
Nah, ini pavilion terakhir yang terletak di puncak bukit. Namanya Wan Chun Ting. Pavilion tergede juga. Ini orang-orang pada ngapain? Ambil foto dari sini ya. Oh, dari sini kita bisa melihat pemandangan area CBD Beijing. Oh, di sini sudah dikerumuni manusia. Nah, ini komplek Forbidden City. Dari atas ini kelihatan jelas ya. Ini pas lagi sunset. Lagi cantik banget nih pemandangannya. Cukup ramai juga hari ini. Padahal sekarang sudah bukan high season. Summer break sudah berakhir. Anak-anak sekolah sudah pada masuk sekolah. Kalau pas lagi high season di sini lebih ramai lagi. Hari ini masih mendingan. Sekarang kita melihat sisi lain. Tadi lihat Forbidden City kan. Tapi dari atas ini kita bisa melihat sisi lain dari Beijing juga. Melihat ke bagian utara di sebelah sana itu kelihatan Menara Genderang Kulou, salah satu peninggalan sejarah di kota Beijing juga. Taman Jingshan juga terletak di poros tengah Beijing ya. Nah, poros tengah Beijing itu apaan? Jadi sebuah sumbu atau poros di tengah-tengah kota Beijing. Dulunya, pada zaman dulu, kota Beijing itu dibangun di tengah-tengah poros ini. Di mana paling selatan ada gerbang Yongting. Kemudian ke utara di tengah-tengah dari poros ini ada istana kekaisaran yang terletak di tengah-tengah ya. Kemudian sampai paling utara adalah Menara Genderang yang tadi kita lihat di sebelah utara sana. Total panjangnya sekitar 7,8 km. Dan poros tengah Beijing ini sudah masuk dalam daftar warisan dunia pada 27 Juli 2024 lalu. Sebenarnya, poros tengah Beijing ini mengingatkan aku pada garis imajiner atau sumbu filosofi Yogyakarta yang juga sudah masuk menjadi warisan dunia ya. Kalau teman-teman tahu, sumbu filosofi Yogyakarta yang dimulai dari paling selatan di Panggung Kerapiak, kemudian tengah-tengahnya ada Keraton Yogyakarta, dan di sebelah utara ada Tugu Golong Gilik ya. Dan ada persamaan antara poros tengah Beijing dengan garis imajiner Yogyakarta, yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Dan sumbu atau poros tengah Beijing ini juga memiliki filosofi yang sama, keseimbangan hubungan antara manusia dan alam, hubungan yang harmonis lah gitu.
看到吗？打电话。 Sudah selesai menikmati pemandangan. Bagus ya. Kebetulan cuaca hari ini bagus banget. Nanti habis dari sini aku mau kulineran, mau makan malam. Tadi aku naik ke sini kayaknya 10 menit doang sih. Kalau nggak kuat jalan, nggak kuat manjat, banyak pavilionnya kan. Begitu sampai di satu pavilion, rehat bentar, habis itu lanjut lagi. Sampai sekarang aku belum sempat vlog di Forbidden City. Sebenarnya minggu ini aku mau ke Forbidden City, mau nge-vlog di dalam. Tapi kemarin nggak dapat tiketnya juga. Nantilah kalau pas lagi senggang, pas lagi dapat tiketnya juga, kita masuk ke dalam. Ini Forbidden City dulunya istana kekaisaran pada masa dinasti Ming dan Qing. Sekaligus tempat tinggal ya bagi kaisar dan keluarganya. Dan ini yang tadi aku bilang ya, sekeliling dari Forbidden City ini ada sungai buatan. Nah, ini aku lagi di area Tawang Lu. Tadi turunnya di subway line 1 stasiun Tawang Lu. Sekarang aku mau makan mie siput dengan bau khasnya. Luo Shifen. Yang suka nonton Drachin pasti tahu ya, Luo Shifen. Salah satu favorit aku. Meskipun baunya sedikit menyengat, tapi pas dimakan tuh mantap.
Ini satu restorannya, aromanya menyengat banget. Ini aroma dari rebung ya, yang difermentasi. Bukan aroma dari siputnya sebenarnya, tapi dari rebungnya. Banyak orang yang mengira itu aroma dari siputnya ya. Namanya kan mie siput. Tapi sebenarnya yang bikin aromanya menyengat itu rebung yang difermentasi. Nah, ini makanan aku udah datang semuanya. Hari ini aku pesan mie kering ya. Mie siput kering. Ini toppingnya banyak banget. Ini ada hati, terus ada irisan daging juga kayak gini. Ini kulit tahu yang digoreng. Ini juga sama. Wah, ini aromanya menyengat banget. Terus ini cabenya lumayan banyak. Udah ngiler aku liatnya. Kedengaran nggak? Udah ngiler. Dan ini mie-nya dari tepung beras ya. Kayak bihun gitu, tapi dia lebih tebal. Lebih kilat gitu. Nah, ini bawahnya lihat. Ada sedikit sausnya gitu. Kalau yang biasa, versi biasa itu dia berkuah. Terus ada kacang tanah juga. Nah, ini aku bilang rebungnya. Rebung yang difermentasi. Ini yang bikin aromanya menyengat nih. Nah, untuk satu porsi ini 48 yuan. Lumayan mahal ya. Terus nih telur crispy kayak di Indonesia nih. Telur crispy kayak gini. Ini 8 yuan. 17.000. Oh. Pedas banget nih. Tadi aku pesennya yang tingkat kepedasannya yang tinggi. Tapi mantap, maknyos. Kulit tahunya. Ada kacang panjang juga yang sudah diasinkan ya. Terus ini hatinya. Pedas. Ini porsinya gede amat nah. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, siputnya di mana? Ada beberapa toko yang pakai daging siputnya, dan ada beberapa yang cuma siputnya itu dimasak kaldu doang gitu. Yang ini nggak ada siputnya juga. Ini serius pedas. Kalau teman-teman tanyain rasanya kayak gimana, pedas, sedikit gurih, terus bau dari rebungnya gitu ya. Susah jelasinnya. Tapi rasa sambalnya ini, cabenya ini kayak mirip sambal di Indonesia gitu juga. Kayak sambal bawang gitu ya. Pedas. Terus karena ada kacang panjang yang diasinkan, jadi cukup segar. Oh, telur crispy. Rasanya sama persis dengan telur crispy yang ada di Indonesia.
Ini bawahnya cabai semua. Kalau buat yang kurang bisa makan pedas, pesannya medium aja. Pedas. Aku yang termasuk kuat makan pedas saja, ini merasa kepedesan.